Shalom Tuhan, shalom orang-orang muda. Wow, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi bersama seluruh orang muda dimanapun kalian berada dari rumah masing-masing. Semua yang di sini bagaimana kabarnya? Baik-baik, baik-baik ya. Puji Semua luar Tuhan, biasa. sehat. Karen bagaimana Karen? Baik, luar Kak biasa ya. Ya, puji Tuhan. Work from home atau masih kerja? Oh, masih kerja, puji Tuhan. Kerja. Oke deh. Mungkin kalau kita lihat situasi yang sekarang ini ya, nampaknya semakin sulit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bilang hal-hal yang negatif kayaknya sudah terlalu banyak. Buka sosmed sedikit kayaknya semua berita-berita yang bikin takut, bikin khawatir ya. Kalau buat Karen sendiri, Karen, hal positif apa yang Karen bisa dapatkan dari keadaan yang seperti ini? Hal positif, mungkin kita lebih jadi dekat sama keluarga, lebih banyak waktu sama keluarga. Terutama kita semakin dekat sama Tuhan ya Kak Her, karena melalui COVID ini kita jadi lebih banyak berharap sama Tuhan. Betul sekali. Ya. Karena tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi hari-hari ini selain kita berharap sama Tuhan ya. Nah, begitu juga seharusnya kita memang anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang percaya sama Tuhan, bahwa seharusnya kita tidak khawatir. Saya tahu keadaan hari-hari ini memang sulit, namun kita yang menjadi pegangan kita kan sebenarnya firman Tuhan. Dan seperti yang pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama berikut ini, kita diajar bahkan dalam satu ayat Alkitab, dalam satu kisah di mana di perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya khotbah di bukit ketika Tuhan mengajar murid-muridnya di Matius 6. Tuhan mengajarkan juga mengenai hal kekhawatiran ini di Matius 6 mulai dari ayat 25 saya bacakan ya buat kita semua yang ada di rumah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Wow, saya percaya setiap kita apapun keadaan kita hari-hari ini firman Tuhan loh yang berkata, bukan Heri 1 pasal 1 ayat 1, bukan. Ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan, dan mari ini menjadi modal kita untuk hari-hari ini kita semakin kuat. Jangan khawatir apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Percayalah seperti yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu kita punya iman yang luar biasa, tak percaya teguh sama Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan sama-sama, saya ajak teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini kalau kembali kami boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah online service Petra Youth Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tidak peduli apa yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kami, namun satu hal yang kami tahu pasti Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bangkitkan iman kami, sukacita kami Tuhan, biar kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang sebab Engkau beserta setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami siapkan hati hidup kami yang terbaik, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Burung di langit yang tak menabur, namun diberi
Bapa di surga. Kulihat rumput di ladang yang tak berwarna, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Lihat rumput di ladang Tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Aku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Sebab Kau sediakan yang terbaik, Tuhan. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga haleluya. burung di langit dan rumput di ladang. Sebab itu kami cari dahulu kerajaan-Mu Kerajaan Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Lalu sing aku tidak khawatir, tidak khawatir esok, ku berharga melebihi burung di langit
Jesus. Sebab Tuhan tidak ada satu hal apapun yang mampu Tuhan mencuri damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Yang menjadi pegangan kami hari-hari ini Tuhan, hanyalah kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, burung-burung di udara Tuhan, bunga-bunga di ladang Tuhan, tumbuh-tumbuhan di luar sana Tuhan, pelihara demikian rupa. Apalagi setiap kami Tuhan, murid-murid-Mu, anak-anak kecintaan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang luput Tuhan daripada mata-Mu. Mata-Mu tertuju pada setiap kami Tuhan. Sebab itu selalu kami mau bangkitkan iman kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami mau terobos itu Tuhan dan kami mau bangkitkan iman kami. Selalu mau kami memperkatakan Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau yang beserta kami Yesus. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Mari kata, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Terima kasih Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh,
bersama orang dengan sedengar hati kata, ku tidak takut. Oh, sebab kau besertaku, kami takkan bimbang. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Oh Yesus, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kau yang membutuhkan Tuhan malam hari ini, mari kau terus menyembah Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu, kau berserah sama Tuhan malam hari ini. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Dalam kesendirianmu, dalam kesepianmu, dalam ketertekananmu mungkin. Satu hal yang perlu engkau tahu, bahwa Tuhan selalu besertamu. Dia siap mengangkat engkau sejauh, sedalam apapun engkau jatuh, setakut apapun Tuhan sanggup menarik. Mari malam hari ini lebih lagi datang sama Tuhan. Mari bawa hidupmu kepadanya. Katakan, Tuhan, Kau yang memegang tanganku Tuhan. Ku perlu Engkau Bapa, ku perlu jamahanmu Yesus. Mari sekali lagi orang-orang muda, dengan penuh kerinduan hatimu, saya mengajak kita bersama-sama naikkan pujian ini. Yesus memegangku, tempat masing-masing di rumah, dengan tangan kananmu. tidak pernah meninggal. Yesus Dia Bapa yang memberiku Yes, Lord. kemenangan. Siap merangkul engkau. Yesus memegangku Terima kasih. dengan tangan Semua yang kanan. terlebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Yesus Oleh sebab itu, memberiku kami mau tetap selalu menyembah-Mu, memuji, kemenangan. meninggikan nama-Mu. Kami nyatakan, oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Oh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Hallelujah. Oh, Lord, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, you are my provider, Lord. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, kau damaiku Tuhan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Kau Allah yang hebat Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Amin. Oleh karena anugerah-Mu kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Kami percaya ada anugerah Allah yang terlepas bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap anak-anak muda-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini sedang melakukan ibadah live streaming Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama di tempat ini akan bekerja dan menjamah setiap hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya ada kuasa yang bekerja. Saat firman-Mu diberitakan Tuhan, kami percaya Roh-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kebebasan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Tutup bungkus hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu.
hanya untuk memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih buat tim Present Worship. Shalom, anak-anak muda yang sedang live streaming pada malam hari ini. Ya, ini ibadah kita yang entah kesekian kalinya untuk kita beribadah secara online ya. Karena situasi yang mengharuskan kita untuk mengadakan ibadah secara online, tetapi satu perkara bahwa firman Tuhan ya, roh Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun ya. Baik ketika kita beribadah secara bersama-sama di gedung gereja maupun ketika kita beribadah secara sendiri-sendiri live streaming seperti ini. Nah, untuk tema kita pada bulan Mei ini ya, tema tahunan dalam gereja kita untuk bulan ini adalah Grace to Serve ya. Jadi anugerah untuk kita melayani. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama ya. Oke. Saya ingin membacakan satu ayat yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, buat jemaat di Korintus ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam tulisan Rasul Paulus ini secara tidak langsung dia ingin berkata seperti ini kepada kita. Bahwa pelayanan yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kemampuan, bukan karena talenta, atau bukan pula karena kebiasaan atau kehebatan dari seorang Rasul Paulus. Tetapi di ayat ini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa apapun yang dia lakukan, yang sampai hari ini tercatat di dalam firman Tuhan, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Rasul Paulus berkata bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini? Kenapa Rasul Paulus berkata bahwa oleh karena kemurahan Tuhan saya bisa melayani? Nah, kita mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin kita akan flashback ya. Apa dasar Rasul Paulus mengatakan sehingga dia mengatakan bahwa pelayanan ini adalah sebuah kemurahan dari Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sebelum kita baca ayat yang selanjutnya, di sini di ayat yang ke-13 Rasul Paulus berkata bahwa dulunya saya ini adalah seorang penganiaya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah orang yang anti Kristus dulu ya. Dia itu sangat membenci pengikut Kristus. Dia kalau dapat pengikut Kristus dia akan membunuh, mengejar mereka dan membunuh. Betapa sadisnya kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Ya, di sana dicatat bahwa Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa saya ini seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang sangat ganas.
tetapi karena anugerah Tuhan yang telah mengasihi saya. Karena kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu adalah ketika saya hidup di luar kebenaran. Waktu itu saya belum mengenal kebenaran, ya. Jadi Rasul Paulus, karena betapa dia mengingat bahwa betapa kehidupannya yang dulu, ya, sebelum mengenal kebenaran itu sangat-sangat jahat, ya. Nah, demikian juga kita anak-anak muda. Mungkin kehidupan kita sebelum kita mengenal kebenaran, ya. Mungkin kita adalah orang yang aktif ke gereja, ya, setiap minggu rajin ke gereja, ya. Mungkin juga ada sebagian dari kita mungkin adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi mungkin hidup kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita namanya Kristen tetapi kita juga itu tidak pernah memiliki persekutuan dengan saudara-saudara yang seiman. Ya. Mungkin waktu kita sebelum mengenal kebenaran, kita hidup di dalam dosa. Tidak pernah peduli akan agama, ya. Tidak hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pemberontakan, sakit hati, kepahitan, dan mungkin masih banyak hal lagi yang mungkin hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak berkenan yang kita hidupi. Nah, kalau kita mau flashback kehidupan kita, sesungguhnya kita juga tidak layak untuk bisa melayani Tuhan. Ya. Mungkin kalian yang sedang live streaming saat ini di rumah, mungkin kalian akan berpikir ketika mendengarkan khotbah ini, hidup saya tidak sejahat Rasul Paulus sih. Saya tidak pernah membunuh. Saya juga tidak pernah menganiaya orang. Saya anak yang baik-baik. Saya rajin ke gereja. Ya, mungkin kekurangan saya hanya karena saya tidak melayani saja. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan, ya, mungkin kita berpikir bahwa kehidupan saya tidak sejahat Rasul Paulus, jadi dosa saya sedikit, tidak banyak, ya. Berarti mungkin kurang lebih wajarlah Rasul Paulus menerima anugerah dari Tuhan sedemikian besar karena dosa-dosanya yang besar juga. Mungkin kita berpikir secara logikanya seperti itu, ya. Tetapi satu hal kebenaran yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah ketika kita, meskipun mungkin kita tidak melakukan hal jahat-jahat seperti yang Rasul Paulus lakukan, tetapi ketika kita hidup di zona nyaman kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita dengan benar, ya, kita hidup di zona nyaman, justru itu adalah suatu hal yang lebih mematikan kehidupan kita. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Ingat ketika firman Tuhan menegur jemaat di Laodikia yang berkata bahwa aku tahu kamu tidak panas atau tidak dingin. Tetapi sebaiknya kamu panas atau dingin. Karena kalau kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu. Zona nyaman itu adalah zona yang paling enak buat kita, saudara. Ya. Zona nyaman itu akan dipakai iblis untuk mengingatkan, kamu orang Kristen yang baik kok. Kamu anak muda yang baik, kamu tidak jahat, kamu tidak merokok, kamu tidak narkoba, kamu tidak mencuri. Kamu tidak berbohong, kamu baik. Hanya saja kamu malas baca firman Tuhan. Hanya saja kamu malas berdoa. Hanya saja kamu tidak mengenal siapa Tuhanmu. Nah, iblis tidak akan mengutak-atik kehidupanmu. Dia akan membiarkan kamu hidup di zona nyaman itu. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita banyak dikalahkan dalam kehidupan ini karena kenapa? Kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Ketika anak-anak muda banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan dalam hidupnya, dia akan menjadi stres, dia akan menjadi pusing, dia akan menjadi galau. Nah, kalau tidak ada firman Tuhan yang membackup kehidupan kita,
maka anak-anak muda itu akan mencari solusi di tempat yang lain. Ya, dia akan pergi nongkrong di mall sampai larut malam. Mungkin dia akan masuk ke klub malam, atau mungkin dia akan mencari pergaulan-pergaulan teman-teman yang tidak pernah dia perhitungkan bahwa teman itu akan merusak kehidupannya. Ya. Nah, itulah pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan itu memprotek kehidupan kita, ya. Nah, selanjutnya kita akan baca seterusnya di ayat yang 1 Timotius pasal yang ke-14 ayat selanjutnya. Kita akan baca ayat yang ke-14. Oke, nah, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-15 sampai ke-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus berkata seperti itu, ya. Ini ungkapan Rasul Paulus. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, anak-anak muda, ya, Rasul Paulus mengungkapkan ini. Dia ingin berkata seperti ini mungkin kepada kita, ya. Dulunya saya orangnya seperti ini, bla 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 bla. Saya orang yang sangat jahat, saya orang yang tidak pantas menerima anugerah dari Tuhan. Saya orang yang tidak pantas untuk menerima grace dari Tuhan, ya. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang mengasihi saya, sehingga anugerah itu ada dalam hidup saya. Sehingga pelayanan yang saya lakukan ini adalah semua karena anugerah. Jadi ketika Rasul Paulus mampu melakukan banyak perkara dalam hidupnya, dia tahu bahwa semua itu karena kemurahan Tuhan. Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Kita bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus, ya. Ketika kita mengetahui bahwa kehidupan kita dulu sebenarnya tidak layak, ya. Kalau bukan Tuhan yang melayakkan kita, kalau bukan Tuhan yang menebus kehidupan kita, kalau bukan Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, kalau bukan kasih Tuhan, maka saat ini mungkin kita hidupnya entah seperti apa. Tapi kalau hari ini saudara dan saya bisa ada di dalam situasi di mana kita bisa beribadah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, kita bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita bisa memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Bukan kita yang memilih untuk mau suka sama Tuhan. Bukan kita yang memilih untuk mau cinta sama Tuhan. Bukan kita yang memilih untuk mau bertobat. Tetapi itu karena Tuhan yang memilih kita. Itu karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan punya rencana yang indah dan besar buat engkau anak-anak muda di tempat ini. Ya, saya mau katakan bahwa anak-anak muda punya potensi yang luar biasa. Dia punya semangat yang besar. Anak-anak muda itu punya talenta. Anak-anak muda itu punya kekuatan yang mampu untuk mengadakan suatu perubahan. Saya mau katakan kepada kalian anak-anak muda, jagalah hidupmu dengan baik. Ketika engkau sudah berpindah daripada kegelapan kepada terang yang ajaib oleh karena anugerah Tuhan, jaga hidupmu. Kenapa saya berkata bahwa jaga hidupmu? Karena iblis tidak akan pernah melepaskan kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita mulai berniat untuk melayani Tuhan. Kita mulai berniat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Iblis akan mulai mengintimidasi kita. Firman Tuhan berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berputar-putar, berkeliling di sekitar kehidupan kita untuk mencari mangsa, siapa yang bisa dimangsa. Jangan lemah anak-anak muda. Anak-anak muda, seringkali kita merasa bahwa diri kita kuat, ya. Seringkali kita menjadi anak-anak muda yang merasa tahu segala sesuatunya.
Ketika kita dinasehati kita tidak mau dengar. Ketika kita diberikan masukan kita tidak mau menerima. Karena kenapa? Itu adalah reaksi ya kita sebagai anak-anak muda. Kita selalu merasa bahwa saya tahu segala sesuatu. Ya. Tetapi saya mau katakan bahwa anak-anak muda, jika engkau ingin tetap dipakai Tuhan untuk melayani, terimalah nasihat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 berkata, ya, kita buka di Amsal, ya. Saya ingin kita buka satu ayat, Amsal 1 ayat 7 adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Milikilah takut akan Tuhan anak-anak muda. Karena itu adalah pangkal daripada pengetahuan dan hikmat. Hikmat dan pengetahuan yang kau dapatkan ketika engkau mulai takut akan Tuhan. Ketika engkau mulai meresponi firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan bekerja di dalam hati dan pikiranmu ketika engkau mulai berpikir. Ketika engkau mulai mengambil keputusan. Ya. Takut akan Tuhan ini tidak berlaku hanya ketika engkau ada di dalam pelayanan. Takut akan Tuhan ini tidak hanya berlaku ketika engkau ada di dalam situasi dalam komunitas gereja. Tetapi ketika engkau ada di lingkungan yang lain, ya, di tempat kerja, di pendidikanmu, di pergaulanmu, hikmat itu akan mengajarkan kepada engkau jalan-jalan yang harus engkau tempuh. Ya. Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ibarat pelita buat kaki kita, ya. Sebagai anak-anak muda yang melayani Tuhan, kalau engkau mau tetap kokoh kuat berdiri untuk melayani Tuhan, protek dirimu dengan firman Tuhan. Kau harus punya dasar yang kuat. Karena dengan firman Tuhan iblis tidak bisa iblis tidak mudah untuk memutarbalikan keadaan, ya. Hikmat Tuhan akan bisa membedakan, ya, antara yang benar dan yang baik, ya. Tidak segala sesuatu yang baik itu benar, ya. Nah, berdasarkan ayat yang di 1 Timotius pasal yang ke-13 ayat 16 tadi kita sudah baca, ya. Di sini juga kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pun juga ketika dia mulai bertobat, kemudian dia banyak melakukan pelayanan. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus, dia adalah salah satu rasul yang terbesar, ya. Dia mengadakan begitu banyak mujizat, kemudian penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu belum tentu kita mampu alami. Anak-anak muda di tempat ini, yang ada di rumah saat ini, kau dengarkan bahwa kalau kalian baca firman Tuhan, bagaimana kehidupan Rasul Paulus mengalami banyak penganiayaan, mengalami banyak penderitaan ketika melayani Tuhan. Mungkin kita tidak mampu untuk melakukan hal yang sama, ya. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata, ketika dia mulai bertobat, mulai melayani Tuhan, bukan berarti segala sesuatu berjalan mulus, ya. Kita bisa baca betapa Rasul Paulus berseru kepada Tuhan agar Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya itu yang sangat menyiksa dia, ya. Itu adalah sebuah tantangan buat Rasul Paulus. Itu adalah salah satu tanda bagaimana iblis tidak bisa melepaskan kehidupan Rasul Paulus. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini saya mau menjelaskan kepada kita anak-anak muda. Ketika intimidasi iblis datang dalam hidupmu, ya, mungkin seringkali ketika kita sudah mulai berniat untuk hidup benar-benar melayani Tuhan, hidup di dalam kebenaran, ya, kita mulai berniat untuk mulai membangun kehidupan doa kita. Mungkin kita mulai berniat untuk tidak berkata bohong. Mungkin kita mulai berniat untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Mungkin kita sudah mau lepas dari kebiasaan yang buruk. Mungkin kita mau lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dalam hidup kita. Tetapi iblis akan selalu mengingatkan masa lalu kita. Iblis akan selalu mengintimidasi kita, ya. Tetapi ingatlah bahwa kita bisa menang oleh karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ingat saudara-saudara, anak-anak muda di tempat ini, anak-anak muda yang sedang live streaming pada malam hari ini, saya mau katakan, ketika engkau tidak bisa menangkal intimidasi iblis dalam hidupmu, engkau tahu, ingat firman Tuhan ini bahwa ketika kita tidak mampu, justru dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan itu akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mau melayani, kita dalam kelemahan, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk tetap terus melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, jangan pernah berbalik, tetapi teruslah maju dan teruslah melangkah. Karena saya percaya, ya, bahwa kasih karunia Tuhan akan menolong kita untuk tetap terus maju, untuk tetap terus melayani Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah. Kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan buat orang-orang, anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Demikian kehidupan kita anak-anak muda, ya. Jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah surut niatmu, jangan pernah surut imanmu, tetapi baca firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus sudah menjadi contoh buat kita semua bahwa kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk melayani. Karena memang kita ini tidak mampu untuk melayani. Kita ini bisa melayani bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya talenta, bukan karena kita punya apa-apa. Tetapi semuanya benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Segala hikmat, kepintaran, ya, talenta, semua itu dari Tuhan. Dengan menyadari hal ini, anak-anak muda, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di dalam dunia pelayanan, ketika kita mau bertobat dan mulai mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mau katakan, teruskan niatmu. Anugerah Tuhan akan menyertaimu. Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan memberikan engkau semangat. Roh Kudus ada untuk memberikan kita semangat. Roh Kudus ada untuk memberikan kita dorongan. Anak-anak muda yang sudah terlibat di dalam pelayanan, kisah Rasul Paulus ini akan membuat kita untuk tetap menjaga kerendahan hati kita. Bahwa ketika kita dipakai oleh Tuhan, bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita tidak menjadi sombong, ya. Kita tidak menjadi bangga dengan segala apa yang kita miliki, ya. Kita tidak menjadi seorang pelayan anak-anak muda yang tidak mau dinasehati, ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang saat ini sedang saya lakukan, semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu panjang sabar. Kasih Tuhan itu luas, ya. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih sayang Tuhan itu tidak pernah pudar oleh karena pelanggaran kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah pudar oleh karena kita meninggalkan Dia. Justru kasih Tuhan itu akan menarik kita kembali kepada Dia. Kasih sayang Tuhan itu tidak akan pernah habis buat kita. Anak-anak muda, dengarkan baik-baik.
malam hari ini saya mau katakan, apapun keadaanmu hari ini, saya mau katakan Tuhan tetap sayang pada engkau. Tetap maju untuk melayani Tuhan. Jangan pernah biarkan iblis mengambil pikiranmu dan mengontrol pikiranmu untuk mengatakan bahwa engkau tidak layak, engkau memang sudah tidak bisa bertobat, engkau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi hidupmu karena engkau akan selalu kembali kepada kehidupanmu yang dulu. Engkau bertobat satu hari, engkau akan kembali lagi berbuat hal-hal yang jahat. Tetapi selama nafas ini masih ada dalam hidup kita, perjuangan tetap ada. Karena kenapa? Roh Kudus tetap ada menyertai kita sepanjang masa. Satu ayat yang terakhir kita akan baca ya di dalam 2 Korintus tadi, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita kembali ke dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan ayat yang ke 1b. Karena itu kami tidak tawar hati ya. Rasul Paulus berkata, kami menerima pelayanan ini. Di sini Rasul Paulus berkata kami, bukan saya, tapi kami. Artinya bahwa ada lebih dari satu orang, jamak ya. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu punya banyak anak-anak rohani. Ada Timotius ya. Dia punya banyak anak-anak rohani, dia punya banyak tim. Nah, di situ Rasul Paulus berkata bahwa karena itu kami tidak tawar hati. Berarti Rasul Paulus dengan timnya ketika melakukan pelayanan, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami pergesekan, mereka mengalami pergumulan, mereka tidak tawar hati. Ya, kenapa tidak tawar hati? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-16, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Anak-anak muda di tempat ini, ketika engkau yang sudah bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, engkau sudah sekian tahun melayani Tuhan, saya mau katakan setialah di dalam pelayanan. Mungkin ketika kita melakukan pelayanan banyak hal yang kita korbankan dari diri kita. Mungkin kadang-kadang kita sampai lupa makan, kita sampai lupa memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan orang lain, jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang belum bertobat. Ya, ingatlah satu hal, bahwa mungkin di dalam pelayanan kita merosot secara lahiriah. Mungkin kadang-kadang karena pelayanan kita membesuk jiwa-jiwa, kita kehujanan, kita sakit. Secara lahiriah mungkin kita merosot ya. Tetapi ingatlah, Rasul Paulus berkata, secara batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Rasul Paulus berkata bahwa manusia batinia itu adalah sebuah harta yang kekal, yang melebihi daripada harta apapun yang ada di dalam dunia ini. Manusia batin, ketika kita melayani Tuhan, kita dibaharui manusia batin kita, manusia rohani kita dibaharui. Itu adalah sebuah investasi yang kekal buat kita. Ya. Ketika engkau dalam kelemahan, ya, ketika banyak pergumulan yang engkau hadapi, ya, di tengah-tengah pelayanan, ya, di tengah-tengah engkau sedang memikirkan keadaan orang lain mungkin, ya, pergumulan di tempat kerja mungkin, dalam dunia pendidikan, di sekolahmu, di kuliah, atau bahkan di tengah-tengah keluargamu. Satu hal saya mau titip pesan ayat firman Tuhan yang terakhir buat kita semua pada malam hari ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingatlah, ketika kita dalam pergumulan, mungkin apalagi situasi saat ini ya, di mana keadaan situasi banyak membuat kita harus stay di rumah, bekerja dari rumah, bahkan sekolah pun dari rumah, belajar di rumah. Hal yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Situasi kondisi dunia yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Mungkin kita akan tahu situasi ini akan datang, tetapi bukan saat ini. Mungkin kita tidak berpikir bahwa sekarang, mungkin nanti entah kapan.
ya. Kita tahu firman Tuhan sudah berkata seperti itu, keadaan dunia ini. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata waktunya sekarang. COVID, virus corona itu membuat kita semua harus terisolasi satu dengan yang lain. Sampai kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Jangankan bersosialisasi, bersentuhan fisik juga dengan anggota keluarga kita pun juga kita harus menjaga. Situasi-situasi seperti ini membuat perekonomian kita semakin merosot, ya. Timbullah banyak kejahatan di luar sana, ya. Banyak mungkin pergumulan kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat kita. Saya mau katakan pada malam hari ini bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Ya, nantikanlah Tuhan di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Mungkin kita melihat hal yang positif. Tuhan membuka peluang buat kita untuk bersekutu membangun mezbah dengan keluarga. Mungkin Tuhan mau memulihkan keadaan hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin Tuhan mau memberikan waktu yang banyak untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga suatu saat ketika waktunya datang, ya, ketika kesukaran besar yang sesungguhnya datang, kita sudah siap. Karena kenapa? Bukan karena kekuatan kita secara fisik, tetapi manusia batinnya kita sudah dibaharui dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu saya mau katakan, mungkin hari ini kita tidak bisa melayani secara fisik, ya. Mungkin pelayanan kita di gereja sudah dibatasi, tetapi ada satu pelayanan yang tidak dibatasi oleh waktu. Itu adalah doa. Doa bisa bekerja untuk melayani jiwa-jiwa. Doakan bangsa ini, doakan kota ini, doakan jiwa-jiwa, doakan pemerintahan kita, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dokter-dokter, medis-medis yang sedang menangani pasien-pasien COVID di rumah sakit. Doakan mereka, ambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan mengizinkan kita bekerja dari rumah, Tuhan mengizinkan kita tidak membuka toko, Tuhan mengizinkan kita belajar dari rumah. Segala aktivitas semuanya berasal dari rumah. Mungkin Tuhan mau supaya rumah itu menjadi sebuah mezbah doa buat bangsa kita, buat kota kita, buat generasi ini. Mari anak-anak muda, engkau yang selama ini tidak pernah berkomitmen untuk mengambil doa bersaat teduh, mari mulai malam hari ini. Ambil suatu tindakan yang nyata dalam hidupmu, ya. Mulai membaca firman Tuhan, mulai kenali Tuhanmu dengan baik dan benar melalui pembacaan firman Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai bangun saat-saat teduhmu dengan Tuhan. Itu adalah sebuah persiapan untuk membangun manusia rohani kita supaya kuat ketika suatu saat nanti kita kuat untuk tetap terus mengikut Tuhan. Saya mengundang tim Present Worship. Kita akhiri firman Tuhan malam hari ini. Saya mau kita mengangkat satu pujian, kita datang kepada Tuhan. Kita mau selalu bersyukur untuk apapun yang saat ini kita alami. Kita tidak mengeluh, tetapi kita melihat bahwa apapun situasi kondisi yang saat ini kita alami, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun engkau di rumah, mari berdoa dengan sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat pujian ini, katakan kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
kami mau selalu belajar untuk mengucap syukur. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang Ku mau selalu bersyukur. Kami mau belajar bersyukur. selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan Kau yang Tuhan yang setia, selalu menopang kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang telah menyelamatkan hidupmu. Ingat kasih-Nya yang telah menyelamatkan kehidupanmu sampai hari ini. Oh, pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, melebihi apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Oh, haleluya. Sikiralabalaba. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Sikiralabalaba. Sebab kasih yang Engkau korbankan di atas kayu salib melebihi apapun yang telah kami alami saat ini Tuhan. Oh, haleluya. Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami anak-anak muda mau belajar untuk terus bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu sudah lebih dari cukup buat kami, yang telah menebus kehidupan kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Apapun keadaan kami akhir-akhir ini Tuhan, kami mau belajar untuk tidak mengeluh. Kami mau belajar untuk tidak bersungut-sungut. Kami mau belajar untuk berespon yang positif dengan mengucap syukur. Karena kami tahu apapun keadaan yang saat ini sedang terjadi di sekeliling kami Tuhan, atau apapun yang saat ini kami alami dalam situasi pandemi seperti ini, kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah kurang. Kasih Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang masa. Kasih Tuhan itu tidak pernah Tuhan berkurang karena keadaan atau karena kondisi kami, tetapi kasih-Mu Tuhan selalu sama, selalu baru dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan. Mungkin yang saat ini ada yang dalam pergumulan, mungkin saat ini ada yang di dalam kegalauan, di dalam Tuhan kelemahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau datang untuk menguatkan mereka, memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk menopang kami, supaya kami menjadi anak-anak muda yang kuat, yang radikal, yang bisa tetap terus melayani Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari orang-orang muda dari tempat engkau masing-masing,
kembali saat ini kita akan memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita akan mengadakan perjamuan bersama-sama. Mari orang-orang muda, engkau mempersiapkan roti dan anggur sebagai tanda simbol dari tubuh dan darah Kristus, di mana kita percaya bersama-sama bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Saya percaya semua yang menjadi beban kita, yang menjadi dosa kekurangan kita, yang menjadi sakit penyakit kita, Tuhan sudah tanggung semuanya di kayu salib. Mari sambil saudara mempersiapkan di rumah tubuh dan darah Kristus, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sambil saudara di rumah masing-masing kau memegang tubuh Kristus, roti yang telah kau sediakan di rumah masing-masing, dan kau pegang. Mari angkat bersama-sama. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib, semua pengorbanan Tuhan yang terbaik, Dia memberikan hidupnya bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dari tempat Anda masing-masing. Mari engkau megang roti sebagai tanda dari pengorbanan tubuh Kristus. Mari angkat tubuh Kristus, dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa apa yang kita pegang adalah tubuh Kristus, amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Ada kekudusan yang baru yang Tuhan curahkan. Kasih-Mu ada kekudusannya yang Dia curahkan. mengalir memulihkan Terima kasih hidupku. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan
Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi Tuhan, ketika kami Tuhan memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib, ini kembali menguatkan dan membangkitkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah menebus setiap kehidupan kami, Engkau telah menyelesaikan semuanya bagi setiap kami. Semua perkara kami Tuhan, Tuhan sudah tanggung semuanya. Dan kami percaya hari-hari ini kami terus berjalan dalam setiap jawaban-jawaban doa kami Tuhan, bermodalkan firman Tuhan yang terus Tuhan kami dengarkan Tuhan dari setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan boleh tertanam baik dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh berbuah Tuhan, sehingga hidup kami pun terus menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati kedua orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Semua yang mungkin dalam kekurangan hari-hari ini kami perkatakan Tuhan sudah cukupkan semuanya, bahkan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat spesial Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang terus mau setia melayani Engkau Tuhan, setia beribadah, memberikan hidup kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan pelihara segenap kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di waktu yang tepat Tuhan akan memulihkan segala keadaan ini, dan kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami di sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Biar Tuhan tetap menuntun kami, menudungi kami, melindungi kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam perlindungan tangan-Mu, kesehatan, kekuatan. Tuhan menjauhkan kami dari yang jahat, segala yang jahat, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan yang menjadi penjaga dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, bahwa kami semakin mendekat dengan Engkau. Tuhan memberkati setiap kehidupan orang-orang muda-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Aku tidak khawatirkan hari esok.